teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Kesya Aurelia Ariputri dengan NIM 2407020243. Nah, di sini aku merupakan mahasiswa akuntansi semester 3. Nah, sebagai mahasiswa akuntansi nih, pasti kita udah sering menyusun laporan keuangan. Tapi teman-teman tahu nggak sih, di balik laporan keuangan kita itu ada kondisi ekonomi makro yang kompleks. Nah, hari ini kita akan membahas terkait peran BI atau Bank Indonesia pada tahun 2025 tentang bagaimana kebijakan moneter mereka dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan dengan data yang konkret dan analisis yang relevan. Mari kita mulai dari gambaran umum perekonomian Indonesia tahun 2025. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, jumlah uang beredar dalam arti luas atau M2 tumbuh sebesar 6,5% year on year pada Juli 2025 mencapai 9.569,7 triliun. Pertumbuhan jumlah uang beredar ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga membawa resiko inflasi. Sedangkan pada sisi harga, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Juli 2025 sebesar 2,37% year on year dan meningkat pada September 2025 menjadi 2,65%. Meskipun masih dalam rentang target BI, kenaikan ini memerlukan respon kebijakan yang tepat. Dari sisi pertumbuhan, ekonomi kita menunjukkan ketahanan yang kuat. BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2025 menunjukkan angka 5,12% year on year, di mana itu melebihi dari ekspektasi para ekonom. Angka ini didukung oleh peningkatan ekspor dan juga peningkatan konsumsi pemerintah. Namun, kita harus ingat bahwa ekonomi global masih memiliki tantangan yang dapat berdampak pada kinerja ekspor dan juga arus modal. Dalam menghadapi berbagai dinamika tersebut, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen kebijakan. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah suku bunga acuan atau BI rate. BI rate pada tahun 2025 pada bulan Mei mencapai 5,5%, lalu menurun pada Juli 2025 menjadi 5,25% dan menurun lagi pada Agustus menjadi 5%. Penurunan suku bunga ini akan mengakibatkan perbankan untuk menurunkan suku bunga pinjaman mereka yang akan mengakibatkan biaya modal bagi perusahaan semakin murah, investasi meningkat, dan konsumsi masyarakat akan terdorong. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka atau OPT. Apabila jumlah uang yang beredar perlu dikurangi, maka BI dapat menjual surat berharga pemerintah ke perbankan. Bank akan membayar dengan uang tunai yang kemudian akan terserap oleh BI. Begitu pula sebaliknya, apabila ingin menambah likuiditas, BI dapat membeli surat berharga tersebut. Namun, meskipun beberapa instrumen tersebut efektif, BI tetap memiliki beberapa tantangan, di antaranya yaitu kondisi ekonomi global yang tidak stabil, dinamika geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas global. Maka BI harus terus menyesuaikan kebijakannya secara responsif. Berdasarkan data dan juga teori yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa BI memiliki peran yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi melalui jumlah uang yang beredar. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.